Halo, sampai ketemu kembali dan berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang materi tentang sampel penelitian dalam penelitian sosial. Nah, diharapkan setelah dari video ini kalian dapat mengetahui apa sih itu sampel penelitian dan dapat membedakan jenis-jenis sampel dalam penelitian. Nah, kita next slide. Nah, sampel itu apa? Sampel itu adalah sebagian dari seluruh individu atau populasi yang menjadi objek penelitian. Nah, itu sudah dicontohkan dalam bentuk gambar. Nah, di dalam gambar lingkaran biru itu, yang bulatan biru itu, di dalamnya kan ada bulatan yang warna-warni. Nah, itu kumpulan mereka itu disebut populasi. Nah, salah satu bulatan-bulatan warna itu yang disebut nanti adalah sampel. Jadi dari kumpulan tadi itu kan misal mau mengadakan penelitian. Nah, salah bahwa hanya sebagian misalnya yang buat bulat yang warna-warni ini hanya sebagian saja dari keseluruhan diambil untuk mewakili data nanti. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati sebagian saja dari populasi. Nah, populasi ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 misalnya itu 8 kelompok masyarakat dalam satu populasi atau populasi itu kumpulan dari sampel-sampel itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian itu hanya cukup sebagian saja, itu yang disebut sampel yang mewakili semuanya itu populasi. Nah, jenis sampel sendiri itu ada 2 jenis. Ada non-probability sampling, ya ini itu jenis sampel yang tidak secara acak. Jadi dalam pemilihan sampel itu punya tujuan tersendiri, dan satunya lagi nanti di slide selanjutnya itu ada probability sampling namanya. Itu sampelnya itu secara acak. Nah, non probability sampling itu ada jenisnya, itu ada purposive sampling. Nah, sampel itu diambil berdasarkan pertimbangan dari subjektif peneliti yang telah mengenal identitas informan dan kemampuannya dalam memberikan informasi. Jadi dia memilih sampel peneliti ini, jadi tidak sembarang. Jadi dianggapnya itu dia sudah menentukan orangnya, yang kira-kira siapa sih yang dapat memberikan informasi ini. Jadi dia sudah cukup kenal atau cukup tahu siapa yang akan ditelitinya, itu informannya itu siapa. Jadi sudah ada pertimbangan, jadi punya tujuan, punya alasan juga, jadi subjektif. Jadi menurut si peneliti sendiri siapa sih yang bisa itu purposif. Lalu ada lagi snowball sampling. Nah, dari ini sampel yang diambil dari rekomendasi informan sebelumnya. Misalnya informan sebelumnya memberikan informasi bahwa ada yang dapat memberikan info seperti ini lagi, atau kelanjutannya, atau yang lebih dalam lagi, atau yang terkait dengan penelitian. Nah, itu kan istilahnya seperti melempar informasi ke informan lain. Jadi dapat sampel baru dia dari salah satu informan yang jadi sampel. Jadi dia dapat informan baru dari rekomendasi. Itu rekomendasi, berarti ada lemparan informan atau sampel. Lalu apalagi ada kuota sampling. Itu adalah diambil dari populasi dengan kriteria dan jumlah tertentu. Nah, dia misal mau ngambil sampel penelitian itu ada kuotanya berapa, misal 30 orang misalnya. Nah, itu kriterianya harus apa-apa aja, jumlahnya berapa. Misal yang kriteria ini berapa, ini berapa itu. Lalu ada lagi lagi jenis sampel incidental sampling. Nah, itu istilahnya tidak direncanakan, tapi dia secara kebetulan bertemu dengan sampel atau informannya. Nah, ini tidak ada dalam bentuk rencana, tapi kebetulan saja. Maka disebut incidental sampling. Nah, jenis-jenis sampel ini, atau biasanya disebut juga informan, ini biasanya digunakan dalam umumnya pada jenis penelitian kualitatif. Karena kualitatif itu yang menekankan kualitas data, atau kualitas data yang secara mendalam. Makanya
dalam menentukannya tidak boleh secara acak, tapi harus ada tujuannya. Mengapa harus memilih dia sebagai sampel atau informan. Nah, yang kedua itu probability sampling. Ini biasanya dalam penelitian kuantitatif. Yang penelitian yang menghasilkan data-data berupa angka itu kuantitatif. Jenisnya ini karena ini jenis sampelnya itu secara acak. Nah, itu yang pertama ada random sampling. Jadi random sampling itu gimana? Jadi semua sampel itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadikan sampel. Jadi itu random secara acak. Siapapun bisa mewakili populasi untuk dijadikan objek penelitian. Siapapun bisa. Ini semuanya pokoknya dapat kesempatan yang sama. Itulah disebut random sampling. Lalu ada apa lagi? Ada terstratifikasi, stratified sampling, atau teknik yang digunakan pada sampel jika terdiri atas beberapa tingkatan. Nah, misalnya dia dalam meneliti ada jenjangnya. Misalnya jenjang SMA, jenjang SMP, jenjang SD. Nah, itu kan beda jenjang. Nah, itu jenis penelitian yang terstratifikasi. Lalu ada lagi jenis penelitian apa? Sampel random bertingkat atau multistage sampling. Nah, sampelnya itu diambil dalam lebih dari satu tahap. Nah, bisa menggunakan 2 tahap atau lebih. Nah, tingkatannya juga lebih dari 2. Bisa lebih 2, 3, 4, 5. Nah, pokoknya itu random. Jadi banyak tingkatannya. Banyak tahapannya. Itu yang disebut multi-stage sampling. Jadi tidak hanya yang kayak ini kan stratifikasi. Oh, ini berarti satu tahap aja. Misalnya tahap apalagi setelah terstratifikasi, tahap cluster kah, tahap acak kah. Nah, itu kan sudah lebih dari 1, 2, 3 tahap atau berapa kali kah nanti. Nah, itu maka multi. Jadi banyak tahapan dan banyak tingkatan. Lalu jenis lainnya itu adalah random rumpun atau cluster sampling. Itu diambil secara acak dari setiap unit sampel secara seimbang. Misalnya misalnya jenjang kelas 10 itu 5 orang yang akan jadikan sampel penelitian misalnya dari populasinya berapa, misalnya 80 diambil. Kalau 5 orang sedikit ya mungkin diambil 40. Nah itu lalu kalau misalnya kelas 10-nya 40, lalu yang kelas 11 berapa? Ya secara seimbang. Misalnya dari 100 berapa? 200 atau 100 berapa? Yang diambil juga berapa tadi? 40 juga. Jadi harus seimbang, yang jenjang bawah, menengah, atasnya tuh perbedaan jenjang itu diambil sampelnya itu seimbang. Misal yang kelas 10 tadi kan dari 200 siswa diambil 40, kelas 11 juga 200 berapa belas siswa misalnya diambil 40 juga. Jadi antar strata itu tetap seimbang. Nah, itu biasa dalam penelitian kuantitatif. Nah, ada tambahan lagi, itu biasanya ada jenis penelitian ini juga bisa di non probability atau probability, itu area sampling. Itu jadi penelitiannya itu berdasarkan pembagian area atau wilayah. Jadi kalau penelitian yang menekankan atau memfokuskan pembahasannya pada suatu wilayah, itu kalau dijeniskan itu namanya area sampling. Oke, terima kasih. Jika ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin menambahkan saran atau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih.